penandatanganan surat kecerdasan artifisial di jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Terima kasih kepada Bapak Ibu Menteri, kami mohon untuk tetap bersatu. Hitungan mundur 3, 2, 1. 2, 1. Terima kasih, prosesi silakan. Dengan demikian rangkaian acara terkait dengan penggunaan teknologi digital dan juga kecerdasan artifisial untuk pendidikan formal, mulai jenjang PAUD sampai kemudian jenjang pendidikan tinggi maupun pendidikan informal dan informal termasuk keluarga. Jadi intinya adalah bahwa kita harus memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan ini secara bijak. Kriteria umur kesiapan anak menjadi sangat penting. Oleh karena itu di dalam surat keputusan bersama ini diatur di dalamnya kapan anak diizinkan, diperbolehkan untuk menggunakan AI atau digital. Apa yang digunakan, berapa lama yang digunakan. Ini berbeda tentu saja antara usia dini nanti sampai ke pendidikan tinggi. Jadi semakin ke atas itu asumsinya semakin lebih siap, oleh karena itu semakin lebih longgar. Tetapi semakin ke bawah ini semakin lebih terkontrol. Nah, bukan hanya terkontrol dari sisi durasi, tapi juga terkontrol dari sisi konten. Ini membutuhkan kerjasama semua pihak demi anak-anak kita di semua kementerian, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, Kementerian Agama, 3 kementerian yang langsung mengurus pendidikan formal, tetapi juga pendidikan formal itu ada di daerah juga, peran Pak Mendagri menjadi penting. Di luar itu adalah pendidikan berbasis keluarga, yaitu di Bu Menteri PPA dan di Pak Kemenduk Bangga. Dan semua ini terkait dengan industrinya adalah ada di Bu Menteri Komdiji. Jadi dengan SKB ini kita harapkan pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi anak-anak Indonesia akan lebih baik, lebih bijak, punya manfaat positif, mengurangi resiko-resiko negatif. Butuh dukungan kita semua, butuh dukungan dari seluruh keluarga Indonesia, dari para pendidik, dari para pengambil keputusan, dan juga tentu saja mengedukasi, itu penting. Kami mohon bantuan dari rekan-rekan media. Saya kira itu pengantar saya persilahkan Bapak Ibu Menteri lain untuk menambahkan. Monggo. Ada penjelasan lebih detail ya, tapi intinya adalah penggunaan itu sesuai dengan kesiapan. Kesiapan itu sangat dekat dengan usia. Jadi kesiapan anak semakin ke bawah semakin terkontrol. Jadi misalnya pendidikan dasar dan menengah itu tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan AI instan, misalnya tanya ke ChatGPT dan seterusnya. Tetapi penggunaan kecerdasan buatan misalnya di pendidikan dasar
adalah yang memang dirancang untuk kebutuhan pendidikan. Jadi ini bukannya tidak dilarang, tidak, karena kita juga butuh memanfaatkan teknologi itu untuk pendukung pendidikan. Misalnya sebagai satu contoh, simulasi robotik misalnya, ya, simulasi robotik untuk pendidikan dasar bisa saja menggunakan AI, tetapi itu memang dirancang untuk kebutuhan pendidikan. Jadi bukan, ini menghindari untuk brain rot, menghindari untuk cognitive debt, ya, pengurangan kognisi. 2025-2026 coding dan AI telah menjadi mata pelajaran pilihan mulai dari jenjang SD kelas 5, SMP dan SMA. Nah, kami sudah melatih 55.000 guru di seluruh Indonesia di semua jenjang dan juga sudah melibatkan 38% satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga sekarang program terus berlangsung dan pelatihan guru juga terus berlangsung, sehingga nanti ketika jumlah guru sudah memenuhi, kami akan melangkah lebih lanjut kemungkinan untuk memberlakukan coding dan AI sebagai mata pelajaran wajib. Nah, untuk coding itu ada 3 klasifikasi yang kami pergunakan. Yang pertama coding yang unplugged, kemudian yang kedua coding yang berbasis internet, dan yang ketiga coding yang berbasis permainan tanpa menggunakan komputer. Dan terkait dengan kebijakan ini, sejalan dengan kebijakan Pak Presiden tentang digitalisasi pendidikan, di mana kami sudah mendistribusikan lebih dari 288.000 IFP, Interactive Flat Panel, maka peralatan-peralatan itu juga bisa menjadi sarana yang mendukung keberhasilan dan pelaksanaan pembelajaran coding dan AI di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Pak Menko harus juga melihat kesiapan dari penggunanya, terkhusus untuk anak-anak. Jadi tunggu anak siap, ini tidak hanya berlaku kepada PP Tunas yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang terkait dengan sosial media, tapi hari ini kita juga melihat bagaimana pembagian usia untuk penggunaan atau pemanfaatan AI di bidang pendidikan. Karena sekali lagi semua macam teknologi itu tentu harus kita lihat di kesiapan anak. Itu mungkin dari kami. Secara singkatnya kami tambahkan juga bahwa Indonesia salah satu pengguna internet terbesar di dunia dengan kurang lebih 220 juta orang terhubung, dan dari situ pengguna anak juga salah satu yang terbesar di dunia atau nomor 5 terbesar di dunia jumlah anak pengguna internet di Indonesia. Sehingga tentu kita harus memproteksi jumlah anak-anak yang besar ini agar tidak hanya, karena kami kaitannya dengan industri, tidak hanya menjadi dimanfaatkan oleh industri, tapi justru kita, anak-anak kita memanfaatkan sebaik-baiknya teknologi sesuai dengan kesiapan.